Hai guys, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia itu ada lebih dari 74.000 desa dengan total dana desa itu triliunan rupiah setiap tahunnya. Tapi menurutku kayak ada yang aneh sih. Kenapa ya banyak desa yang masih struggle dengan masalah basic, misalnya nih kayak masalah sampah, terus jalan rusak dan juga sampai air bersih. Dan sekarang itu pemerintah malah mengeluarkan undang-undang baru yang bikin kepala desa itu bisa menjabat 8 tahun lamanya. Ini itu bisa jadi solusi atau malah bikin masalah baru ya? Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut, aku Desya Eka dengan NIM 3303 023 0051, salah satu mahasiswa dari UIN Salatiga, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dan selain untuk education, video ini juga aku perkenankan untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Ibu Kholidah Hanum Magister Hukum. So, hari ini aku bakal bahas tuntas ataupun bedah tuntas problematika desa dari hasil observasi langsung plus undang-undang kontroversial yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi, stay tune semuanya. Jadi ceritanya aku sama teman-teman habis observasi langsung ke desa Klero yang potensinya itu bisa dikatakan cukup berkembang ya. Nah, bayangin deh, desa Klero ini punya RTH ataupun ruang terbuka hijau yang sejenis kayak alun-alun yang cukup jadi destinasi dan juga situs candi prasejarah yang bisa jadi magnet wisata. Tapi realitanya itu masih banyak PR yang bikin menurut aku sih geleng-geleng kepala ya, kayak rugi aja gitu, nggak dimanfaatin dengan baik. Nah, lalu mari kita kupas satu persatu masalahnya. Oke, problem pertama yaitu ada di pengelolaan sampah. Yaps, sampah. Di desa Klero ini teman-teman, sampah cuma diangkut 2 kali seminggu, yang dimana tidak ada pemilahan dan juga pengolahan yang proper. Akibatnya apa? Yaitu tadi kayak pencemaran di mana-mana. Padahal ini itu bisa jadi peluang ekonomi. Gimana caranya ataupun gimana sih solusinya terkait dengan hal ini? I think solusi yang bisa ditawarkan itu misalnya nih kayak adanya optimalisasi BUMDes buat buka unit usaha pengolahan sampah, terus kayak ada edukasi warga buat pilah sampah dari rumah, misalnya organik ataupun non-organik dan juga B3. Lalu perlunya juga kayak penambahan tenaga pengangkut biar bisa rutin ambil sampahnya minimal 3 kali dalam seminggu. Dan juga pemerintahan itu bisa kayak mengeluarkan ataupun merealisasikan adanya partnership sama bank sampah ataupun industri daur ulang. Dan yang kedua, ada infrastruktur yang bisa dikatakan cukup buruk ya. Seperti yang udah aku katakan tadi teman-teman, infrastrukturnya itu kayak berkaitan dengan jalan yang udah rusak. Jalannya itu rusak di mana-mana nih, terus ada juga penerangan yang minim, especially di dusun yang jauh dari jalan utama. Bayangin deh, misal nih malam-malam kita naik motor, terus jalan rusak, minimnya pencahayaan, itu bisa bahaya banget kan. Terus solusinya apa? Kalau menurut aku nih teman-teman, adanya perbaikan jalan biar jalannya bisa mulus atau bisa dilewati dengan lancar. Terus juga adanya pemasangan lampu di titik penting, terus juga bisa memanfaatkan CCR perusahaan biar gak bergantung total sama pemerintahan daerah, dan juga bikin papan petunjuk dan juga fasilitas penunjang lainnya gitu. Next, ke permasalahan yang ketiga ataupun problematika yang ketiga, itu ada air bersih dan juga UMKM. Yang ketiga ini ada distribusi air bersih yang belum merata ya. Jadi kayak air bersihnya itu ataupun pengelolaan airnya itu masih ikut swadaya warga, yaitu PAMSIMAS, dimana ini itu masih dikelola sama masyarakat sendiri gitu. Lalu ada UMKM yang potensial banget sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan dengan di desa Klero itu. Tapi misalnya nih kayak pertaniannya, terus ada pengolahan kopi, kan banyak nih di desa Klero itu masyarakatnya petani, terus juga ada yang punya usaha kayak pertanian kopi gitu, dan juga warung-warung yang belum dapat support yang proper dari pemerintah desa. So, gameplaynya apa gitu? Gameplaynya gimana? Solusinya gimana? Menurut aku sih kayak pemerintahan desa itu harus lebih aktif, pendanaan sistem distribusi air, terus juga adanya kerjasama antar lembaga terkait dan juga kolab ataupun kolaborasi BUMDes dengan dinas buat training UMKM. Terus kayak buka juga nih akses pasar digital dan juga konvensional, dimana kan sekarang
sekarang ini udah maju banget nih teknologinya. Pemerintah ataupun pemerintahan desa di Desa Klera itu bisa membuat kayak misalnya nih mengatur, merealisasikan masyarakatnya biar dikembangin lagi lewat digitalisasi gitu. And yang terakhir adalah yang paling exciting menurut aku, yaitu mereka itu kan punya kayak candi prasejarah, Candi Klero. Dan ini tuh candi prasejarahnya tuh kayak peninggalan kan, dimana itu bisa jadi tourism magnet ataupun menarik turis-turis luar. Dan hal ini tuh sebenarnya cuma butuh perbaikan akses jalan ke candi, libatin warga jadi tauhid ataupun buka warung. Terus harus ada juga kayak promosi digital dan juga partnership sama dinas pariwisata biar kesannya tuh tambah menarik perhatian masyarakat gitu. Oke guys, setelah kita tahu problematika di Desa Klero yang telah aku paparkan tadi, next mari kita bahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa. Dimana ini itu undang-undang yang basically-nya itu mengubah masa jabatan kepala desa jadi 8 tahun maksimal 2 periode. Nah, kedengarannya sih kayak reasonable buat stabilitas ya, tapi ada banyak red flag-nya dong tentunya. Yang pertama, itu ada potensi abusive of power. Yes, tepat sekali, yaitu potensi penyalahgunaan wewenang. Dimana 8 tahun itu kan lama banget ya, dengan dana desa yang udah nominalnya itu triliunan, ini itu bisa jadi playground korupsi yang perfect. Nah, plus ada dana konservasi yang bisa disalahgunakan buat ambil alih tanah adat. Bahaya kan? Next, yang kedua ada legal gray areas, di mana adanya ketidakjelasan hukum yang bikin pusing. Konsekuensi buat kepala desa yang nggak bertanggungjawabkan keuangan desa itu gimana sih? Pastinya itu nggak jelas kan? Yang lebih parah, ada celah hukum di pasal peralihan yang bisa bikin kepala desa itu jabat lebih dari 2 periode kalau nggak ada kandidat lain. Nah, ini basically-nya itu menghilangkan esensi demokrasi. I think, ya, aku berpikir seperti itu. And yang ketiga ada dampak demokrasi, di mana dampak terhadap demokrasi lokal yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan plus pengangkatan perangkat yang lebih birokratis bisa ngurangin otonomi desa. Hal ini itu kayak membuat masyarakat adat khususnya itu juga terancam hak wilayahnya karena pengaturan dana konservasi yang nggak jelas gitu. Dan yang paling kritikal adalah tantangan implementasinya. Yaps, aparatur desa itu butuh capacity building yang masif buat handle regulasi baru. Plus, sistem pengawasan itu harus diperkuat biar nggak jadi ajang korupsi massal. Dan bisa kita lihat bahwa data source kasus korupsi dana desa itu terus melajur naik. Dan undang-undang ini potensially bikin situasi makin parah tentunya. And now, gimana sih hubungan antara problematika di Desa Klero dengan undang-undang yang kontroversial ini? Aku akan coba jelasin sedikit yang aku tahu di sini. Nah, seperti halnya yang udah aku paparkan tadi teman-teman, Desa Klero itu struggle dengan basic governance-nya seperti pengelolaan sampah, infrastruktur, dan juga pemberdayaan UMKM-nya. Nah, undang-undang baru yang diciptakan oleh pemerintah ini, instead of solving these fundamental issues, malah potentially creating new problems, kayak menciptakan masalah baru tentunya. Gimana? Perpanjangan masa jabatan bisa bikin kepala desa yang nggak perform itu tetap berkuasa. Sedangkan yang dibutuhin desa-desa kayak Desa Klero itu leadership yang inovatif dan juga accountable buat tackle masalah real di lapangan. Gimana? Kalian setuju sama opini aku barusan kan? And so, what's the way forward? Untuk desa sih menurut aku, kita bisa ataupun mereka bisa fokus on collaborative governance, dimana bisa libatin BUMDes, masyarakat, dan juga stakeholder eksternal. Lalu bisa juga memanfaatkan teknologi buat transparansi dan juga efisiensinya. Terus kayak build capacity aparatur desa itu harus continuously ataupun berkelanjutan. Dan juga untuk regulasinya itu perlu adanya revision undang-undang dengan involvement yang lebih luas dari civil society, strengthen sistem pengawasan dan juga accountability,
juga ensure protection buat hak masyarakat adat. So, bottom line guys, desa itu punya potensi luar biasa buat jadi engine of growth Indonesia. Tapi butuh governance yang smart, transparan, dan juga people-centered. Undang-undang yang ada sekarang itu perlu dikaji ulang dengan melibatkan suara grassroots. Because at the end of the day, suatu saat nanti yang ngerasain dampaknya langsung itu masyarakat desanya sendiri kan. Jadi, menurut kalian gimana guys? Share opinion kalian di comment section. Don't forget to like and subscribe buat konten-konten analytical kayak gini. Thanks so much and see you next time. Dah.